Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amelia Widianti dengan NPM 2021 015 00758 dari kelas R5 K. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur konseling apa saja yang dapat digunakan untuk siswa SMP, remaja, maupun mahasiswa. Berikut adalah penjelasannya dari saya. Jadi, fitur konseling yang pertama yang dapat diberikan oleh siswa SMP, remaja maupun mahasiswa yaitu ada fitur bimbingan karir. Apa sih bimbingan karir ini? Jadi, bimbingan karir ini adalah bimbingan untuk membantu individu dalam perencanaan karir. Bimbingan karir ini juga merupakan layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan individu sebagai bagian integral program pendidikan. Bimbingan karir ini juga berkaitan dengan perkembangan kognitif seseorang, juga keterampilan seseorang dalam mewujudkan konsep diri yang positif. Jadi konseling ini tuh biasanya diadakan atau biasanya dilakukan oleh siswa SMP maupun siswa SMA. Biar apa? Biar dapat membantu mereka dalam memahami ini minat bakat. Biasanya digunakan dalam siswa SMP itu, karena siswa SMP tuh banyak yang bingung karena dia tidak mengetahui apa sih minat bakatnya gitu, bingung loh seperti itu. Yang kedua, untuk mengetahui keterampilan dan tujuan karir untuk menentukan pilihan karir di mana yang akan datang, karir yang akan datang, seperti itu. Banyak siswa yang tidak tahu kedepannya mau jadi apa dan bingung. Oleh sebab ini, maka bimbingan karir ini perlu diadakan untuk membantu siswa menentukan pilihan karir kedepannya. Bimbingan karir juga bermakna jenis bimbingan yang membantu siswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang menyangkut karir tertentu. Bimbingan karir juga membantu individu dalam mempersiapkan pekerjaan atau jabatan, membantu individu dalam bekerja, dan membantu individu setelah pensiun dari pekerjaannya. Berdasarkan uraian yang saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir merupakan upaya usaha bantuan terhadap individu agar mengenal dan memahami dirinya sendiri, mengenal dunia kerja, dan mengembangkan masa depannya yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkan. Adapun masalah-masalah dalam bimbingan karir antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemahaman terhadap jabatan dan tugas kerja. Jadi banyak orang yang tidak paham dengan tugas kerja dan jabatan mereka karena kurangnya pengetahuan. Oleh sebab itu kita dapat membantunya dengan bimbingan karir. Yang kedua ada pemahaman kondisi dan kemampuan diri, yaitu kondisi di mana seseorang kurang memahami potensi yang ada pada dirinya. Oleh sebab itu kita perlu membantu mereka mengembangkan potensi dirinya lagi agar lebih bisa mengembangkan dirinya lagi. Dan yang ketiga ada pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan, dan pengembangan karir.
Dan yang terakhir ada penyesuaian pekerjaan dan pemecahan masalah karir yang dihadapi. Yang kedua ada bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi ini bisa dimaknai sebagai suatu bantuan dari pembimbing kepada seorang murid untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi yang mampu untuk bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik. Bimbingan ini diberikan karena terkadang dalam situasi tertentu, kadang-kadang individu dihadapkan pada suatu kesulitan yang bersumber dari dalam dirinya sendiri. Masalah ini timbul karena individu merasa kurang berhasil dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan hal-hal dalam dirinya. Konflik yang berlanjut-lanjut, frustasi, dan neurosis merupakan sumber timbalnya pribadi. Masalah pribadi juga bisa timbul akibat individu gagal dalam mempertemukan antara aspek-aspek pribadi di satu pihak dan keadaan lingkungan di pihak lain. Aspek-aspek persoalan individu yang membutuhkan layanan bimbingan pribadi antara lain yaitu seperti kemampuan individu memahami dirinya sendiri. Banyak dari kita yang tidak bisa atau tidak mampu memahami dirinya sendiri, tidak mengenal dirinya sendiri maunya seperti apa, jadi mereka kurang memahami apa itu dirinya sendiri. Yang kedua, ada kemampuan individu mengambil keputusan sendiri. Dari beberapa orang, banyak yang bingung saat mengambil keputusan. Jadi dia butuh pendapat dari orang lain agar bisa mengambil keputusan dengan baik. Dan yang ketiga ada kemampuan individu memecahkan masalah yang menyangkut keadaan batinnya sendiri. Misalnya, persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan dirinya dengan Tuhan. Banyak zaman sekarang yang kesehatan mentalnya terganggu, namun banyak masukan perspektif dari orang lain bahwa dia dirinya kurang dekat dengan Tuhan. Padahal tidak semuanya bisa dihubungkan dengan itu. Mungkin saja dia hanya butuh teman curhat untuk menyampaikan isi hatinya dia dan menyampaikan apa yang ia rasakan agar bebannya merasa terkurang dan agak sedikit plong. Dan yang ketiga ada bimbingan sosial. Bimbingan sosial adalah usaha suatu bimbingan untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitannya dalam bidang sosial. Bentuk bimbingan ini misalnya informasi cara berorganisasi, cara bergaul agar disenangi kelompok, dan cara mendapatkan biaya sekolah tanpa harus mengorbankan belajar. Selain problem yang menyangkut dirinya sendiri, individu juga dihadapkan pada problem yang terkait dengan orang lain. Dengan perkataan lain, masalah individu ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat juga sosial. Masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya, misalnya yang pertama itu ada kesulitan dalam persahabatan. Mungkin dari beberapa orang ada yang memilih pertemanan yang sesuai dengan frekuensinya dia. Bila dia tidak satu frekuensi, maka dia akan kesulitan dalam berteman, seperti kayak kurang cocok, beda pendapat. Jadi
membuat seseorang itu merasa kayak enggan untuk bersosial sama dia gitu. Nah, yang kedua ada kesulitan mencari teman. Nah, sama halnya yang tadi saya bilang, mungkin dalam memilih teman dia ada yang satu frekuensi seperti itu. Yang ketiga ada merasa terasingkan dalam aktivitas kelompok. Mungkin ini karena dia seseorang yang mungkin pendiam, tidak satu frekuensi juga, makanya dia merasa terasingkan. Nah, yang keempat ada kesulitan memperoleh penyesuaian dalam kegiatan kelompok. Nah, yang kelima ada kesulitan mewujudkan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Beberapa orang memang sulit ya mewujudkan hubungan harmonis antara keluarga, apalagi kalau keluarganya sudah pisah, jadi sangat sulit untuk mewujudkan hubungan yang harmonis. Tapi ada kok caranya supaya hubungan keluarga ini tetap harmonis. Nah, yang terakhir nih ada kesulitan dalam menghadapi kesulitan sosial yang baru, seperti baru pindah sekolah, itu akan memakan banyak energi untuk sosial karena kita belum mengetahui sifat dari mereka sendirinya. Maka kita akan membutuhkan banyak energi untuk perkenalan, untuk memahami sifat-sifat mereka. Oleh sebab itu tidak mudah dalam menghadapi kesulitan sosial yang baru. Nah, selain masalah di atas nih, ada juga aspek-aspek sosial yang memerlukan layanan bimbingan sosial, antara lain seperti kemampuan individu melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. Nah, yang kedua ada kemampuan individu melakukan adaptasi. Nah, yang ketiga ada kemampuan individu melakukan sosialisasi dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Bimbingan sosial ini juga bertujuan untuk membantu proses pengembangan potensi diri melalui pola-pola sosial yang dilakukan sehari-hari di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir ini ada yang namanya bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu apa sih? Jadi, bimbingan belajar ini adalah usaha bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk mengatasi kesulitannya dalam belajar. Bentuk bimbingan belajar ini misalnya membentuk kelompok belajar, memberikan informasi tentang cara belajar yang baik, memberikan informasi tentang cara mengatur jadwal belajar, cara memusatkan perhatian dalam belajar, memberikan informasi tentang pola belajar, dan sebagainya. Jadi, guru atau konseling dapat mengelompokkan siswa dalam proses belajar dengan cara menggabungkan siswa yang aktif dan siswa yang pasif. Kenapa ini dilakukan? Karena ini dilakukan agar siswa yang pasif dapat bergabung dengan siswa yang aktif dan memberikan pendapat serta dapat mampu agar aktif juga dalam pembelajaran dan saling menukar pikiran antara siswa aktif dan pasif. Seperti itu. Dan juga guru perlu memberikan informasi yang baik yang agar siswa dapat termotivasi dalam belajar. Juga guru juga bisa memberikan hadiah kecil-kecilan agar siswa bersemangat dalam belajarnya. Seperti itu. Ada beberapa aspek masalah belajar yang memerlukan layanan bimbingan belajar atau bimbingan akademik ini, yaitu seperti berikut.
Yang pertama ada kemampuan belajar yang rendah. Banyak siswa yang bermalas-malasan dalam belajar dan merasa jenuh karena pembelajarannya itu saja, gurunya yang mengajar selalu monoton, jadi siswa merasa males belajar. Jadi kemampuan belajar tuh dia rendah. Yang kedua ada motivasi belajar yang rendah. Jadi ia tidak punya semangat atau motivasi yang membuat dirinya itu maju untuk belajar. Yang ketiga ada minat belajar yang rendah. Seperti itu, minat belajar seperti yang nomor 1, seperti kemampuan belajar yang rendah, minat belajar yang rendah juga dapat mempengaruhi siswa dalam belajar. Dan yang keempat ada tidak berbakat pada mata pelajaran tertentu. Seseorang tidak harus berbakat pada semua mata pelajaran. Mungkin juga ada sebagian dari kita yang cuma menguasai mata pelajaran tertentu doang, tapi itu tidak masalah saya. Dan yang kelima ada kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. Kesulitan konsentrasi dalam belajar ini biasanya ada pikiran-pikiran yang mengganggu dalam siswa tersebut, seperti pemikiran banyaknya tugas, dia akan sulit untuk berkonsentrasi. Nah, yang keenam, sikap belajar yang tidak terarah, jadi semaunya dia. Yang ketujuh, ada perilaku maladaptif dalam belajar, seperti suka mengganggu teman ketika belajar. Perilaku ini sedikit menyimpang ya, karena dia dapat mengganggu seseorang sehingga seseorang itu merasa terganggu dan tidak fokus akan pembelajaran. Yang ketujuh, prestasi belajar yang rendah. Yang ke-8, penyaluran kelompok belajar dan kegiatan belajar siswa lainnya. Yang ke-9, pemilihan dan penyaluran jurusan. Ini ada hubungannya dengan bimbingan karir yang tadi. Dan yang ke-10, gagal ujian atau tidak naik kelas karena ia malas belajar, jarang masuk. Seperti itu. Keempat, bimbingan ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa remaja maupun siswa SMP, karena dengan diberikannya bimbingan ini maka mahasiswa remaja dan siswa SMP itu dapat mengatasi tantangan mereka dengan baik. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari menjelaskan fitur-fitur ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.